Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Hajah Darmiani MPD dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi yang dimana anggotanya terdiri dari saya sendiri, Zulfikar Selang, sebagai moderator serta pemateri pertama, dan yang kedua ada Zuraida Hidayah sebagai pemateri kedua, dan yang ketiga ada Hermansyah sebagai pemateri ketiga, dan yang keempat ada Siti Aisyah Lestari sebagai pemateri keempat, dan kelima Abdir Kadir Nuralam sebagai pemateri terakhir, dan Lucy M. Susurai sebagai pemateri terakhir. Langsung saja kami memulai memaparkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar Selang. Di sini saya akan membahas suatu permasalahan yang biasa terjadi di anak SD, yaitu bagaimana guru kelas membantu siswa untuk menerima dan menghargai perbedaan individu yang terdapat pada anak SD tersebut. Pembahasannya yaitu di mana sudah menjadi keyakinan semua orang bahwa masing-masing individu memiliki karakteristik kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang berkemampuan cepat, sedang, dan ada yang berkemampuan rendah. Menurut tinjauan psikologis, setiap anak memiliki perbedaan dengan lainnya. Tak ada dua orang di dunia ini yang benar-benar sama dalam segala hal. Sekalipun mereka kembar, pasti ada perbedaan di antara mereka. Tidak heran apabila seseorang yang menyatakan bahwa anak kembar itu serupa tapi tak sama. Artinya, dalam hal-hal tertentu, anak kembar memiliki kesamaan dan perbedaan. Individu di sini mempunyai pengertian yaitu suatu kesatuan. Masing-masing memiliki ciri khasnya, dan karena itu tidak ada dua individu sama, satu dengan yang lainnya berbeda. Individu sebagai manusia merupakan orang-orang yang memiliki pribadi atau jiwa sendiri. Perbedaan individu dapat dilihat dari dua segi, yakni segi horizontal dan segi vertikal. Dari segi horizontal, setiap individu berbeda dengan individu lainnya dalam aspek mental, seperti tingkat kecerdasan, kemampuan, minat, ingatan, emosi, kemauan, dan sebagainya. Dari segi vertikal, tidak ada dua individu yang sama dalam aspek jasmani, seperti bentuk ukuran, kekuatan, dan daya tahan tubuh seseorang. Perbedaan itu masing-masing mempunyai keuntungan serta kelemahan. Faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan individu yaitu pertama faktor warisan keturunan. Dalam hal ini keturunan diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anaknya, atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki sejak masa konsepsi atau masa pembuahan ovum oleh sperma. Sebagai pewaris dari pihak orang tua melalui gen-gen. Faktor pengaruh lingkungan ini juga berpengaruh besar, karena lingkungan adalah segala hal yang mempengaruhi individu, sehingga individu itu ikut terlibat atau terpengaruh karenanya. Kemudian ada berbagai macam perbedaan individu, salah satunya yaitu kecerdasan. Siswa yang kurang cerdas menunjukkan ciri-ciri belajar lebih lamban, memerlukan banyak latihan, membutuhkan banyak waktu yang lebih lama untuk maju, tidak mampu melakukan abstraksi. Siswa yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi umumnya memiliki perhatian yang lebih baik, belajar lebih cepat, kurang memerlukan latihan, mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang singkat, mampu menarik kesimpulan dan melakukan abstraksi. Yang kedua ada bakat. Bakat mempengaruhi individu. Untuk mengetahui bakat itu perlu diadakan tes bakat pada waktu mereka mulai bersekolah. Bakat turut menentukan perbedaan hasil belajar, sikap, minat, dan lain-lain. Dan ketiga ada yaitu keadaan jasmani. Keadaan jasmani tiap siswa itu pasti berbeda-beda. Perbedaan itu terdapat dari struktur badan, contohnya yaitu tinggi, berat, dan koordinasi anggota badan yang lainnya. Mungkin ada juga beberapa siswa yang cacat badan, seperti gangguan penglihatan, sakit menahun, mudah musing kepala, dan lain sebagainya, yang terdapat gangguan penyakit tertentu mungkin. Dan yang keempat ada penyusunan sosial dan emosional. Karena sosial dan emosi individu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Berbagai sikap sosial dan emosional adalah ada yang pendiam,
pemberang, pemalu, pemberani, mudah bereaksi, senang bekerja sama, suka mengasingkan diri, mudah terpengaruh, sensitif, sedang menggantungkan diri kepada orang lain. Dan yang terakhir yaitu prestasi belajar. Perbedaan hasil belajar di kalangan para siswa disebabkan oleh faktor-faktor kematangan, latar belakang pribadi, sikap dan bakat terhadap pelajaran, jenis mata ajar yang diberikan, dan sebagainya. Dengan adanya berbagai macam perbedaan yang ada pada diri setiap individu, maka salah satu tugas guru kelas yaitu membantu setiap individu siswa dalam menerima dan saling menghargai perbedaan, baik pada dirinya maupun pada teman-temannya, sehingga mereka dapat saling menghargai. Guru kelas juga dapat memberikan motivasi, layanan bimbingan, penyuluhan, dan berbagai faktor lain. Tugas tersebut bukanlah merupakan pekerjaan yang sesederhana, tetapi memerlukan ketelatenan dan dedikasi yang tinggi untuk dapat selalu memahami anak, menyesuaikan penyesuaian tersebut dalam cara mengajar dan dalam pengambilan keputusan. Apapun hambatan yang dialami di lapangan, dan bagaimanapun sulitnya memahami setiap individu siswanya, merupakan tugas guru sebagai tenaga pengajar untuk terus melakukan usaha agar proses pengajaran dapat membuahkan hasil yang maksimal, mendengarkan secara simpati dan menanggapi secara positif pikiran anak didik, dan membuat hubungan saling percaya. Membantu anak didik dengan pendekatan verbal dan nonverbal. Membantu anak didik tanpa harus mendominasi atau mengambil alih tugas. Menerima perasaan anak didik sebagaimana adanya atau menerima perbedaannya dengan penuh perhatian. Menangani anak didik dan memberi rasa aman, penuh pengertian, bantuan, dan mungkin memberikan beberapa alternatif pemecahan. Maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan yang diberikan oleh guru kelas sangatlah penting dalam membantu siswa untuk saling menghormati perbedaan yang ada. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuraidah Hidayah dengan NIM E1E021162. Di kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang bagaimana upaya guru kelas dalam membantu siswa mengendalikan emosinya agar berdampak positif dalam meningkatkan motivasi belajar. Baik, di sini berbicara mengenai emosi. Emosi merupakan salah satu bagian yang paling penting dari manusia, karena melalui emosi, individu mampu mengekspresikan perasaannya. Kemampuan mengendalikan emosi sangat penting untuk dimiliki oleh siswa, sehingga guru kelas dapat membantu siswa agar memiliki keterampilan mengendalikan emosi. Di mana seperti yang diungkapkan oleh Goleman, mengungkapkan emosi merujuk kepada suatu peran dan pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk Salah satu peranan emosi dalam kehidupan sehari-hari adalah meningkatkan aktivitas otak. Emosi yang dalam kondisi tidak menguntungkan atau misalnya sedih, marah, atau emosinya sedang tidak dalam keadaan stabil menyebabkan aktivitas otak akan terganggu. Sebaliknya, dalam keadaan yang gembira dan tenang menyebabkan aktivitas otak akan meningkat sehingga dapat berkonsentrasi lebih baik. Maka motivasi belajar pun akan semakin meningkat karena akan mempertinggi usaha yang dilakukan siswa dalam mencapai tujuannya. Menurut Goleman, individu yang tidak mampu mengatasi perasaan-perasaan emosionalnya cenderung tidak mau memotivasi dirinya sendiri untuk melepas dari masalah yang ada di lingkungan sosialnya. Siswa cenderung bersifat agresif karena tidak mampu mengelola dorongan hatinya dan bertahan terhadap frustasi yang dirasakannya. Sehingga pada saat siswa merasa marah atau kesal, siswa tidak mampu berpikir jernih, hanya mampu memikirkan bagaimana caranya untuk melampiaskan rasa marah atau kesalnya. Karena emosi sudah melumpuhkan kemampuan berpikirnya. Akibatnya, siswa sering melanggar aturan, datang terlambat, bolos, tidak mengerjakan PR, prestasi belajar yang menurun, melawan guru, bahkan berkelahi dengan teman-temannya. Siswa yang tidak mampu mengendalikan emosi akan mengalami pertarungan batin yang merampas kemampuan untuk memiliki motivasi belajar yang tinggi dan menyebabkan siswa seperti yang dikemukakan oleh Rimawanti, bahwa seseorang yang dapat mengendalikan emosinya maka akan lebih bertanggung jawab, lebih mampu memusatkan perhatian pada tugas yang diberikan, dan lebih menguasai diri, serta nilai pada tes-tes prestasinya akan meningkat.
Merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Seperti bagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf, emosi yang ada pada diri individu memberi pengaruh terhadap perilaku individu, yaitu satu, membuat semangat apabila orang merasa senang atau puas atas hasil yang telah dicapai. Kemudian yang kedua, melemahkan semangat apabila timbul rasa kecewa karena kegagalan, dan puncaknya ialah timbulnya rasa putus asa atau frustasi. Kemudian yang ketiga, menghambat atau mengganggu aktivitas belajar apabila sedang mengalami ketegangan emosi dan bisa menimbulkan sikap gugup dan gagap dalam bicara. Kemudian yang keempat, yaitu mengganggu penyesuaian sosial apabila terjadi rasa cemburu dan iri hati. Yang kelima, yaitu mempengaruhi suasana emosional yang diterima dan dialami individu semasa kecilnya di kemudian hari, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Guru kelas dalam membantu siswa mengendalikan emosi, terdapat beberapa layanan dan bantuan yang dapat diberikan oleh guru dalam membantu siswa mengendalikan emosinya. Menurut Priatmoko, upaya untuk meningkatkan kemampuan mengendalikan emosi siswa adalah dengan memberikan layanan dasar, yaitu dengan strategi bimbingan kelompok. Dalam strategi bimbingan kelompok dapat meningkatkan pengendalian emosi, yaitu dengan cara memanfaatkan proses terjadinya dinamika kelompok yang ada dalam kelompok tersebut, dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa mengungkapkan pendapatnya. Melatih untuk dapat menerima dan terbuka terhadap pendapat orang lain, melatih diri untuk bersabar dalam menghadapi sikap dan perilaku orang lain. Upaya pemberian bantuan yang lain juga dapat dilakukan melalui layanan perencanaan individual, yaitu dengan memberikan latihan teknik pernapasan kepada siswa. Teknik pernapasan digunakan untuk mengelola emosi negatif sehingga menciptakan emosi positif. Teknik pernapasan yang diberikan adalah teknik inner smile atau senyum tentram damai. Menurut Safaria dan kawan-kawan, teknik pernapasan inner smile diambil dari ajaran Taoisme dengan prinsip keseimbangan yang terkenal, yaitu yin dan yang. Menurut prinsip Tao, emosi negatif akan menghasilkan energi negatif yang buruk bagi jiwa dan fisik. Energi negatif dapat dilawan dengan memunculkan energi positif, yaitu energi yang penuh cinta, ketentraman, dan kedamaian. Apabila diterapkan sepanjang hari, teknik pernapasan inner smile akan menghasilkan energi positif yang besar untuk menguatkan fisik dan mental siswa, membuat tubuh kembali seimbang dan rileks. Maka dapat disimpulkan seseorang yang dapat mengelola emosinya, maka ia mampu mengendalikan dirinya. Untuk itu, sesuai dengan yang dijelaskan Bev dan Saini yang mengatakan bahwa manusia perlu mempelajari bagaimana cara mereka mengendalikan emosinya agar dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Kemampuan mengendalikan emosi sangat penting untuk dimiliki oleh siswa, sehingga guru kelas dapat membantu siswa melalui bimbingan agar siswa tersebut memiliki keterampilan mengendalikan emosinya agar berdampak positif bagi motivasi belajar mereka. Sekian materi dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana guru kelas membantu siswa dalam pemenuhan kebutuhan individunya. Pengertian kebutuhan individu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi secara individu atau perorangan. Kebutuhan yang harus dipenuhi secara individu atau perorangan. Abraham Maslow menyampaikan pendapat bahwa kebutuhan manusia tersusun secara hierarkis. Bila satu kebutuhan telah dapat dicapai oleh individu, maka kebutuhan yang lebih tinggi segera menjadi kebutuhan baru yang harus dicapai dalam tujuan. Adapun jenis-jenis kebutuhan individu, yang pertama kebutuhan fisiologis yang meliputi kebutuhan pokok yang bersifat mendasar. Kebutuhan fisiologi menjadi motivasi terbesar bagi manusia dalam. Yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Safety nets atau kebutuhan akan rasa aman adalah kebutuhan yang berada pada tingkatan kedua. Pemenuhan kebutuhan ini dilakukan ketika kebutuhan yang pertama dalam hierarki Maslow sudah terpenuhi. Keinginan yang ada dari dalam diri agar memperoleh
keamanan dari hasil yang didapatkan, dan terhindar dari bahaya atau ancaman. Yang ketiga, kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Tingkat hierarki kebutuhan Maslow yang ketiga yaitu kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Selanjutnya, kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan untuk dihargai merupakan kebutuhan yang akan dipenuhi setelah kebutuhan cinta dan rasa memiliki sudah tercukupi. Kebutuhan ini berkaitan dengan keinginan untuk mempunyai kesan positif dan diperhatikan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan untuk merasa dihormati, dihargai, atau diterima oleh orang lain. Jadi, kebutuhan untuk dihargai dimiliki atau diperoleh oleh orang tersebut. Yang selanjutnya, kebutuhan aktualisasi. Di tingkat kebutuhan tertinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri dan akan dipenuhi setelah semua kebutuhan yang lain sudah terpenuhi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan akan pemenuhan diri pribadi, yaitu bakat dan potensi, demikian dengan memaksimalkan kemampuannya untuk menjadi manusia yang unggul. Peran guru dalam membantu siswa untuk memenuhi kebutuhan individu. Dalam pemenuhan kebutuhannya, seorang anak membutuhkan bantuan dan memenuhi kebutuhan individunya. Sebab itulah bimbingan dari seorang guru kelas sangat dibutuhkan oleh anak. Seorang guru kelas diharapkan mampu memberikan pembinaan dan arahan terhadap si anak dalam proses pemenuhan kebutuhan. Guru berperan sebagai wadah untuk membantu siswa memenuhi kebutuhan. Selain itu, guru juga berfungsi memberikan pemahaman, pencegahan, pengentasan, serta pemeliharaan dan pengembangan supaya siswa dapat memenuhi kebutuhan individunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah Lestari akan melanjutkan pemateri keempat, yaitu bagaimana guru kelas membantu siswa dalam penyesuaian diri dan tingkah laku. Menurut Cornelius, bahwa penyesuaian diri merupakan suatu proses dinamis yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai dengan diri individu dengan lingkungannya. Cornelius juga mendefinisikan penyesuaian diri dapat ditinjau dari 3 sudut pandang, yaitu yang pertama, penyesuaian diri sebagai bentuk adaptasi atau adaptation. Yang kedua, penyesuaian diri sebagai bentuk konformitas atau conformity. Yang ketiga, penyesuaian diri sebagai usaha penguasaan atau master. Namun, semua itu mulanya penyesuaian diri sama dengan adaptasi. Aspek-aspek penyesuaian diri menurut Atwater 1983 p36. Dalam penyesuaian diri harus diingat dari 3 aspek, yaitu diri kita sendiri, orang lain, dan perubahan yang terjadi. Namun, pada dasarnya penyesuaian diri memiliki 2 aspek, yaitu yang pertama, penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial. Untuk lebih jelasnya, kedua aspek tersebut akan diuraikan sebagai berikut. Penyesuaian pribadi. Penyesuaian pribadi ini adalah kemampuan individu untuk menerima dirinya sendiri sehingga tercapai hubungan yang harmonis antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Ia menyadari sepenuhnya siapa dirinya sebenarnya dan apa kelebihan dan kekurangannya, dan mampukah ia bertindak objektif sesuai dengan kondisi dirinya tersebut. Keberhasilan penyesuaian pribadi ditandai dengan tidak adanya rasa benci, lari dari kenyataan atau tanggung jawab, dongkol, kecewa, atau tidak percaya pada kondisi dirinya. Kehidupan kejiwaannya ditandai dengan tidak adanya kegoncangan atau kecemasan yang menyertai rasa bersalah, rasa cemas, rasa tidak puas, dan rasa kurang dan keluhan terhadap nasib yang dialaminya. Yang kedua, penyesuaian sosial. Setiap individu di dalam masyarakat tersebut terdapat proses saling mempengaruhi satu sama lain, silih berganti,
Dari proses tersebut, timbul suatu pola kebudayaan dan tingkah laku sesuai dengan sejumlah aturan, hukum, adat, dan nilai-nilai yang mereka patuhi, demi untuk mencapai penyelesaian bagi persoalan-persoalan hidup sehari-hari. Dalam bidang ilmu psikologi sosial, proses ini dikenal sebagai proses penyesuaian sosial. Penyesuaian sosial terjadi dalam lingkup hubungan sosial, tempat individu hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Hubungan-hubungan tersebut mencakup hubungan dengan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya, keluarga, sekolah, teman atau masyarakat luas secara umum. Dalam hal ini, individu dan masyarakat sebenarnya sama-sama memberikan dampak bagi komunitas. Individu menyerap berbagai informasi, budaya, dan adat istiadat yang ada, sementara komunitas atau masyarakat diperkaya oleh eksistensi atau karya yang diberikan oleh sang individu. Peran guru kelas dalam membantu siswa untuk menyesuaikan diri. Peranan guru kelas sebagai motivator adalah guru memberikan dorongan atau motivasi untuk menumbuhkan aktivitas dan kreativitas siswa. Peranan guru dalam memberikan motivasi untuk siswa baru dapat menjadikan siswa tersebut semangat dalam mendinamisasikan potensi yang dimiliki siswa, dan siswa dapat berkembang sesuai dengan harapan dan cita-cita yang diinginkan oleh siswa baru tersebut. Guru memberikan motivasi yang berkaitan dengan penyesuaian diri kepada siswa baru di dalam kelas dengan memberikan materi-materi penyesuaian diri. Maka dapat disimpulkan, peranan guru sebagai pengarah adalah guru mengarahkan siswa terkait manajemen diri, terkait kebiasaan, tugas-tugas, dan pada perilaku yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan yang dicita-citakannya. Pemberian arahan oleh guru dilakukan pada saat konseling individu, konseling kelompok, dan bimbingan kelompok. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah kesulitan belajar pada anak SD. Masalah kesulitan belajar merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris learning disability. Kesulitan belajar merupakan suatu konsep multidisipliner yang digunakan di lapangan ilmu pendidikan, psikologi, maupun ilmu kedokteran. Belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi. Belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Kesulitan belajar adalah suatu keadaan yang menyebabkan siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Menurut Hamalik, kesulitan belajar adalah hal-hal atau gangguan yang mengakibatkan kegagalan atau setidaknya menjadi gangguan yang dapat menghambat kemajuan belajar. Kesulitan belajar yang dialami oleh siswa di sekolah harus menjadi perhatian bagi kedua belah pihak, baik guru maupun orang tua siswa. Adanya kesulitan belajar pada beberapa siswa terbukti dengan pola pencapaian belajar yang rendah. Adapun dapat dideteksi dengan kesalahan-kesalahan siswa dalam mengerjakan tugas maupun soal-soal tes. Kesalahan adanya penyimpangan terhadap jawaban yang benar pada suatu butir soal. Kesulitan belajar siswa akan dapat dideteksi melalui jawaban-jawaban siswa dalam mengerjakan suatu soal. Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah belajar anak SD. Yang pertama yaitu faktor anak didik. Anak didik adalah subjek yang belajar. Dialah yang merasakan langsung penderitaan akibat kesulitan belajar, karena dia adalah orang yang belajar. Yang kedua yaitu faktor sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan formal, tempat pengabdian guru dan rumah rehabilitas anak didik. Tempat inilah anak didik menimba ilmu pengetahuan dengan bantuan guru yang berhati mulia. Sebagai lembaga pendidikan yang setiap hari anak didik datangi, tentu saja mempunyai dampak yang besar bagi anak didik. Kenyamanan dan ketenangan anak didik dalam belajar ditentukan sampai sejauh mana kondisi dan sistem sosial di sekolah dalam menyediakan lingkungan yang kondusif dan kreatif. Sarana prasarana sudahkah mampu dibangun untuk memberikan layanan yang memuaskan bagi anak didik yang berinteraksi dan hidup di dalamnya. Yang ketiga yaitu faktor keluarga. Keluarga adalah lembaga pendidikan informal atau yang berada di luar sekolah yang diakui keberadaannya dalam dunia pendidikan. Peranannya tidak kalah pentingnya
dari lembaga informal dan non-formal, bahkan sebelum anak didik memasuki suatu sekolah dan sudah mendapatkan pendidikan dalam keluarga yang bersifat kodrati. Peran guru dalam mengatasi masalah kesulitan belajar siswa. Sementara itu, tujuan dari bimbingan belajar adalah untuk mengetahui masalah-masalah kesulitan belajar yang terjadi pada siswa, agar kita dapat membantu mengatasi masalah-masalah yang dialami oleh siswa, supaya tujuan pendidikan diharapkan dapat tercapai. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi dan membantu siswa mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama yaitu melakukan tes diagnostik. Untuk mengetahui contoh kesulitan belajar dan cara mengatasinya, guru pintar dapat melakukan tes diagnostik. Hasil tes diagnostik yang didapatkan dapat dijadikan acuan dalam mengatasi permasalahan belajar yang dihadapi siswa. Yang kedua yaitu mengenali karakteristik siswa. Ketika kesulitan belajar yang dialami siswa tidak berkaitan dengan masalah saraf, kesehatan, atau genetik, guru pintar dapat melakukan sesuatu untuk membantu siswa dalam mencapai keberhasilan dalam belajar. Dengan mengetahui karakteristik masing-masing siswa, guru pintar dapat merancang solusi yang tepat dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Yang ketiga yaitu menggunakan prior knowledge. Prior knowledge atau pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh siswa dari pengalaman atau pengetahuan yang didapat sebelumnya dapat menjadi sebuah metode pendekatan oleh guru pintar agar dapat membantu mengatasi kesulitan belajar siswa di sekolah. Yang keempat yaitu melibatkan siswa dalam pembelajaran. Salah satu cara mengatasi kesulitan belajar siswa adalah dengan mengajak siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Cara ini membutuhkan kesabaran dan keuletan dari guru pintar sehingga semua siswa dapat aktif selama mengikuti kelas. Yang kelima yaitu biasakan siswa untuk membuat catatan. Cara mengatasi kesulitan siswa dalam belajar selanjutnya adalah dengan membiasakan siswa untuk membuat catatan atau mind mapping. Banyak siswa tidak memiliki strategi belajar yang cukup baik sehingga mereka bingung dalam merangkum atau mencerna isi pelajaran. Dengan membuat catatan atau membuat mind mapping dapat memudahkan siswa untuk mempelajari dan mengulang materi yang telah diajarkan. Dan yang terakhir yang keenam yaitu pendekatan secara individual. Tidak semua penanganan kesulitan belajar siswa dapat diatasi secara klasikal atau kelompok. Terkadang menangani kesulitan belajar siswa perlu dilakukan yang telah diajarkan. Dan yang terakhir yang keenam yaitu pendekatan secara individual. Tidak semua penanganan kesulitan belajar siswa dapat diatasi secara klasikal atau kelompok. Terkadang menangani kesulitan belajar siswa perlu dilakukan dengan pendekatan personal atau individual antara guru dan siswa. Pendekatan personal dapat guru pintar lakukan dengan cara berdialog atau berkomunikasi secara langsung dan terbuka dengan siswa. Guru pintar dapat bertanya untuk mengenali informasi terkait proses pembelajaran dan apa saja yang menghambat siswa dalam memahami pelajaran. Sekian materi yang saya sampaikan. Selamat siang, di sini saya akan melanjutkan tentang masalah anak susah bersosialisasi. Yang pertama yaitu pengertian sosialisasi. Sosialisasi secara garis besar adalah proses pemindahan ide dan gagasan dari masyarakat ke individu. Gagasan ini akan diterima individu untuk proses belajar dan mengenal nilai-nilai sosial di dalam masyarakat. Yang berikutnya yaitu faktor-faktor penyebab anak sulit bersosialisasi. Yang pertama, faktor eksternal. Di dalam faktor eksternal sendiri ada orang tua yang protektif. Orang tua yang protektif menjadikan tekanan tersendiri bagi anak dalam berinteraksi. Yang kedua, pernah mengalami penolakan. Penolakan mulai dari halus sampai yang sangat keras berpotensi membuat anak menarik diri dari pergaulan. Yang berikutnya yaitu faktor internal. Di dalam faktor internal sendiri ada temperamen bawahan. Temperamen bawahan setiap anak itu ada yang berbeda-beda atau merupakan sifat bawahan dari lahir. Ada anak yang easy going, ada pula yang slow to warm up. Berikutnya yaitu rasa malu. Rasa malu dapat menghambat anak berinteraksi sosial. Seorang anak dengan rasa malu yang besar sering hanya menjadi pengamat interaksi orang lain.
tetapi anak tersebut tidak aktif mengambil bagian dalam interaksi tersebut. Yang terakhir yaitu terlalu aktif dengan gadget. Saat menggunakan gadget, anak akan sangat fokus pada layar gadget saja. Hal ini membuat mereka menjadi kurang peka terhadap situasi di sekitarnya. Lalu bagaimana cara guru mengatasi anak yang kesulitan bersosialisasi? Kesulitan bersosialisasi anak tentu sangat mudah diketahui oleh seorang guru, karena anak pada umumnya akan terlihat gejala-gejala kesulitan bersosialisasinya semasa di sekolah. Oleh karena itu, sebagai guru perlu mengambil tindakan guna membantu anak tersebut terlepas dari kesulitan dengan cara bangkitkan rasa percaya diri, lebih sering mengelompokkan anak untuk berdiskusi dengan teman sebayanya, membuka percakapan yang seru dengan kelompok anak-anak tersebut. Namun fokus guru harus tetap pada siswa yang memiliki kesulitan bersosialisasi tersebut dengan cara memberi pertanyaan pancingan dan sebagainya. Demikian presentasi dari saya. Waktu saya kembalikan.